Hello breku semua, yang paling cantik dan ganteng rupawan, ketemu lagi dengan saya Yansli. Gimana masih belum dapat kerjaan karena PPKM? Hah, pakai orang dalam dong. Sesuai permintaan kalian, padahal tidak ada yang meminta, ini merupakan keinginan saya sendiri untuk menceritakan kepada kalian alur film yang begitu amat horor. Ya, ini menurut saya ya. Tidak bertele-tele, langsung saja tekan tombol merah yang ada di bawah. Oke, jika sudah, siapkan posisi seenak mungkin. Langsung saja kita, ya biasalah intro. Di awal terjadi insiden kecelakaan sebuah mobil yang menyebabkan sepasang suami istri itu luka parah. Saking parahnya, istri dari sang suami terpental jauh dari mobil yang membuatnya mengucapkan 2 kalimat syahadat lalu tewas. Mereka. Di sebuah rumah terlihat seorang anak gadis bernama Maria sedang membuatkan segelas kopi untuk ibu tirinya yaitu Zati. Karena terlalu lama membuat, Zati sedikit memarahinya. Susah, tak apalah. Lain kali aku buat sendiri je. Maria pun mendapatkan pembela dari ayah, suami dari Zati, yaitu Pak Osman. Rupanya, Zati merupakan ibu tiri Maria, alias istri muda Pak Osman. Lah, istri tua kemana? Tak perlulah sampai mama ada Zati. Karena habis dimarahi, Maria memutuskan untuk masuk, namun tepat di lantai ada sebuah kotak yang tidak jelas asal-usulnya. Ia pun mengambilnya dan mencoba membukanya di tempat yang paling aman. Sekilas terlihat ada sosok yang nempel di dinding tapi bukan cicak. Ternyata kotak yang kita semua tidak tahu apa isinya milik Zati ibu tirinya. Maria? Pagi harinya di kuburan, seorang ayah bernama Adam dan anaknya Amir sedang berdoa untuk almarhum istrinya. Adam pun berpesan kepada Amir untuk sering berziarah kubur agar selalu ingat kematian dan akhirat. Tuh, ada pesannya, bre. Adam pun melihat seorang pria yang sedang memperhatikan mereka dengan wajah seperti akan menagih hutang. Sebab dengan ziarah kubur ni boleh mengingatkan kita tentang kematian, tentang akhirat. Lepas berziarah, mereka pun mencoba untuk pulang. Tiba-tiba pria itu menghampirinya, yang secara kebetulan ia bernama Sah. Tanpa bertele-tele, Sah pun langsung menanyakan kepada Adam kenapa ia tidak meruqyah orang lagi. Ternyata Adam adalah seorang ustadz yang sering meruqyah orang, namun pasca meninggalnya istrinya, ia pun berhenti untuk meruqyah. Tanpa menjawab pertanyaan dari Sah, Adam langsung meninggalkannya. Saya dengar ustaz dah tak rukiahkan orang dah. Betul ke ustaz dah berhenti ubatkan orang kampung? Kenapa ayah? Malam harinya, temannya bernama Azman mendatanginya, mencoba untuk memberikan keluhan pasca masalah yang telah Adam hadapi saat ini. Ia pun berpesan kepada Adam agar tidak meninggalkan masjid, sebab tak ada tempat lain yang menjanjikan ketenangan melainkan rumah Allah. Adam pun mengetahui hal itu, namun karena rasa kehilangan istrinya yang begitu amat susah untuk ia lupakan, menyebabkan Adam menjadi seperti sekarang ini. Tak ada tempat lain yang menjanjikan ketenangan melainkan rumah Allah. Dan kau jangan nak salahkan aku kenapa aku jadi macam ni. Malam harinya selepas sholat isya di masjid, Adam mencoba menanyakan perihal masalah yang telah ia hadapi kepada imam, yang begitu sulit ia jalani. Imam pun mengatakan kepada Adam bahwa Allah tidak akan memberikan cobaan kepada seorang hamba, melainkan sesuai dengan kesanggupan hambanya. Tuh, dengar, yang sering dapat masalah, udah tahu kan jawabannya apa? Imam pun meminta Adam untuk mengikhlaskan orang yang menyebabkan kematian istrinya, karena selagi ia tidak memaafkan seseorang, selagi itu juga ia tidak akan mendapatkan ketenangan. Bolehnya kamu kalau kamu maafkan orang yang sebabkan kematian istri. Mungkin selagi kita tidak maafkan orang, selagi itu kita tidak akan dapat ketenangan. Di tempat lain, Maria yang hendak pulang sedang mengendarai sebuah mobil. Namun tiba-tiba saja ban mobilnya meledak karena ada jebakan Batman tepat di jalan itu. Dengan cepat ia menginjak rem dan keluar untuk melihat situasi.
Selesai mengganti ban mobilnya dengan ban serep, ia pun melihat bola kecil menggelinding. Karena sosok anak itu sedikit mencurigakan, Maria mencoba masuk ke mobil dan tiba-tiba ya, Maria ternyata dihantui oleh makhluk yang dulunya pengen main bola namun tidak sempat karena keburu tewas. Di dalam mimpi, Adam kembali bertemu dengan Zulaika istrinya, yang mana di dalam mimpi tersebut Zulaika memintanya untuk mengikhlaskan kepergiannya karena ia juga merasakan tidak tenang jika Adam belum bisa mengikhlaskan kepergiannya dan memaafkan orang yang telah menabraknya. Kecewaan tu, Allah itu maha mengetahui. Duka Zulaika. Tak lama kemudian Adam pun terbangun bersamaan dengan kedatangan ayahnya yang menjenguknya dari kampung sebelah. Kau lah Adam dulu nak datang? Ayah tahu kamu ada kat rumah. Di rumah, pasca selesai sholat dan berdoa memohon ampun kepada Yang Maha Kuasa atas dosa yang telah ia perbuat, Maria kembali mendapatkan teror yang begitu sangat mencekam hingga membuatnya kerasukan. Maria? Singkat cerita, Adam dan Azban mendatangi kediaman Maria untuk melakukan pengobatan ruqyah. Saat dalam kamar, terlihat Maria menangis terseduh-seduh dan mengatakan bahwa ini merupakan perbuatan Pak Imam. Karena tahu kalau itu bukanlah Maria, melainkan jin yang mencoba memfitnah, Adam langsung membacakan ayat suci Al-Quran yang membuatnya tiba-tiba menghilang. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Astaghfirullahaladzim. Adam, Maria mana? Tak lama kemudian, Maria pun muncul tepat di belakang Adam. Dengan matanya menghitam percis seperti kebanyakan wanita saat ini yang memakai sopen, Adam pun kembali membacakan ayat suci Al-Quran. Sedangkan Azman terpental karena masih banyak keraguan dalam dirinya yang membuat jin itu bisa menyerangnya. La ilaha illallah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulna la takhaf. Maria tiba-tiba saja melompat dan melekat di dinding rumah seperti cicak. Ternyata yang merasuki diri Maria merupakan golongan dari keluarga Spider-Man, superhero Amerika rupanya. Saat Maria yang dirasuki jin mencoba untuk menyerang Adam, ia pun seketika terhenti karena ayat yang telah Adam bacakan, hingga membuatnya terbang dan memberitahu bahwa akan ada makhluk Allah yang akan datang dari keturunan iblis yang menyesatkan umat Rasulullah dan berpaling dari Al-Quran. Ia adalah Dajjal. Ada satu lagi hamba Allah akan datang. Siapa yang akan datang dari keturunanmu, wahai jin iblis dan Allah? Dajjal. Selepas mengatakan itu, Maria pun terjatuh dan muntah darah beserta paku-paku beton dari perutnya. Usai meruqyah, Adam beserta Azman dan Imam mencoba untuk pulang. Tiba-tiba saja datang pria yang tidak punya akhlak yang bernama Fazli. Langsung melontarkan kata-kata yang membuat semua orang ingin menggeprek wajahnya. Namun tidak bisa karena ia berada dalam layar. Diorang tu buat apa sis? Nampak berapa diorang ni? 100, 200. Kenapa kau kurang ajar sangat ni Fazli? Diorang tu orang masjid kau. Pagi harinya, ayahnya mencoba masuk ke dalam kamar Adam. Ia pun menemukan foto, surat, bantal, guling kasur, TV, macam-macam yang membuat ayahnya merasa keheranan akan keberadaan benda tersebut.
Di rumah Maria, Zati mendatanginya dan menanyakan perihal kotak yang pernah Maria pegang sebelumnya. Karena kotak tersebut sudah menghilang, Zati dengan tampak adanya bukti langsung menuduh Maria sebagai pencurinya. Siapa lagi nak ambil kalau bukan kau? Itu penting sangat tahu berharga. Kembali di malam hari, ketika Zati berada di ruang tamu, ia melihat Maria berdiri dengan tatapan kosong berjalan keluar. Zati pun berpikir bahwa Maria akan pergi karena siang tadi ia sudah menuduhnya mencuri. Seketika itu, ia merasa menyesal dan meminta maaf. Setelah memperhatikan dengan seksama, ternyata itu bukanlah Maria, melainkan jin yang kembali merasukinya. Ini Maria. Setelah memperlakukan ibu tirinya dengan hal yang tak senonoh, jin yang merasuki Maria kembali memfitnah Adam dengan menelpon Pazli dan mengatakan kepadanya bahwa ia sayang dan sudah tidur dengan Adam. Pandai pula ini jin menelpon ya. Aku dah tidur dengan Ustaz Adam. Zati melaporkan kepada suaminya perihal perlakuan Maria kepada dirinya. Namun suaminya itu tetap bersikap dingin seolah-olah tidak percaya ucapannya. Betul ke ni? Dengan sebab baru setahun kita kahwin, awak nak... Ia juga memberitahu bahwa kotak miliknya hilang yang kemungkinan besar diambil oleh Pak Imam. Berupanya dalam kotak itu berisikan semacam jimat penangkal dari ucapan-ucapan netizen yang begitu teramat pedih. Benar saja saat Imam sedang berjalan menggunakan mobil, secara tiba-tiba ia pun mendapatkan teror, membuatnya hilang kendali dan terjatuh di jurang yang menewaskan dirinya. Karena aneh dengan sikap Maria, Zati pun kembali memanggil Adam agar si Maria bisa langsung diruqyah. Dan ketika Adam membacakan ayat suci Al-Quran, tiba-tiba Kau adalah musuh aku yang terbesar ya. ya, si Maria kembali kerasukan. Namun kali ini jin yang merasukinya seperti harimau, bukan lagi Spider-Man. Adam pun dapat mengeluarkan jin itu dari tubuh Maria. Namun saat membuka mata, tiba-tiba Aku berlindung denganmu ya Allah, dengan kalimah-kalimahmu. usai mengobati Maria, karena terburu-buru, Adam langsung meninggalkan Zati tanpa sepatah kata pun. Ketika dalam perjalanan, HP-nya pun berbunyi. Saat dia angkat, ternyata itu adalah Azman yang memberitahu bahwa Pak Imam telah tewas. Dan itu membuat Adam terkejut. Kembali dia meninggal dah. Lebih kurang sejam tadi. Hah? Benda tak kena? Apa pula yang tak kena ni, Man? Selepas itu Amir anaknya juga menelpon dan mengatakan kepada Adam bahwa ibu berada dengan dirinya. Kesal dengan ucapan Amir yang selalu menyebutkan kata ibu, Adam dengan nekat menggali kuburan istrinya lalu memberikan jasad istrinya ke Amir. Wah, ibu datang sini jumpa engkau, meh. Untuk engkau, meh. Ternyata perbuatan Adam itu hanyalah kehayalan Adam semata, membuat kita yang menontonnya merasa tertipu. Saat Adam pulang, ia melihat Pazli yang berdiri di depan rumah. Tanpa berbicara banyak, Pazli langsung memukulnya. Rupanya, Pazli termakan fitnah yang telah Maria ucapkan ketika jin merasukinya. Ada apa hal ni malam? Orang munafik macam kau tak layak bercakap soal agama dengan aku, tahu tak? Mendengar ucapan dari Pazli, Adam sedikit mengeluarkan amarahnya pada benda di meja yang tak bersalah. Ayahnya pun mendatanginya yang mencoba untuk memberitahu Adam perihal masalahnya saat ini.
Namun Adam selalu memotong pembicaraan ayahnya yang membuatnya tidak bisa menjelaskan apa yang ingin ia sampaikan. Adam, dengarlah dulu apa yang ayah nak bagi tahu kamu ni. Kalau ayah nak pertahankan si Syah, Singkat cerita, ketika Maria bangun, ia sudah berada di sebuah gedung rumah sakit. Maria pun mencoba memanggil suster dan dokter. Karena tidak ada jawaban, ia mencoba untuk melihat kamar yang ada di sana. Namun secara mengejutkan, muncul sosok melayang tepat di belakangnya. Karena takut, Maria mencoba untuk lari dengan memasuki ruangan lainnya, yang dimana ruangan itu ternyata berisikan banyak meja yang diselimuti kain putih. Dan lihat sajalah sendiri. Akibat terus diteror, Maria meminta tolong pada Adam untuk membantunya serta memberitahu rahasia yang telah ia sembunyikan selama ini. Itu rahsia yang Ustaz kena tahu. rahsia. Tibalah Adam di sebuah gedung tua yang dimana Maria telah terjebak di dalamnya. Saat masuk terlihat suasana yang mencekam layaknya ikut acara uji nyali. Tak lama kemudian Adam pun menemukan Maria. Namun ketika ingin membawa Maria keluar dari tempat itu, tiba-tiba Awak kena ikut saya keluar dari tempat ni cepat. Sebab saya dapat rasa tempat ni ada penunggu. Adam terbawa ke ruangan di mana tempat itu merupakan sarana pemuja iblis. Sesaat kemudian terdengar suara Maria meminta tolong, dan ketika Adam melihatnya, Maria sudah tergeletak dengan posisi tengkurap. Sebelum tewas, Maria pun mengatakan bahwa ialah dalang penyebab kematian istrinya. Namun belum sempat memberitahu orang yang menyuruhnya, Maria pun tewas. Orang yang agak kita Ustaz dulu. Tak lama kemudian muncul Pak Osman tepat di belakang Adam yang menggunakan pakaian serba hitam. Ternyata Pak Osman lah yang melakukan pemujaan iblis demi mendapatkan kekayaan walaupun anak sendiri sebagai taruhannya. Rupanya Pak Osman yang sihir orang kampung selama ni. Adam pun mencoba untuk mengingatkan Pak Osman agar kembali ke jalan yang benar. Tapi karena jiwanya telah menyatu dengan iblis, ia malah mengucapkan mantra-mantra untuk memanggil iblis tersebut. Dari sini kita tahu bahwa wujud iblis memiliki telinga runcing, bertanduk serta wajah merah darah. Ya iblis, tamir hazalmu. Dengan kekuatannya, Pak Osman dapat menerbangkan Adam dan membantingnya ke tembok secara berulang kali, yang bertujuan untuk menimbulkan keraguan pada diri Adam akan kehadiran yang maha kuasa. Tunjukkan pada Allah keraguan kau. Dengar. Karena iman Adam bukanlah kaleng-kaleng, Pak Osman pun merasa kesal. Ia pun mencoba membunuh Adam menggunakan batu besar, dan tak lama kemudian, cetar! Jadi orang panggang si Pak Osman. Tak lama kemudian datanglah ayah Adam dan Sah yang mencoba memberitahu bahwa Amir anaknya sudah lama tewas bersama dengan istrinya. Jadi selama ini Adam mengira bahwa anaknya masih hidup, lalu tamat. Ending yang begitu mengerikan. Pesan yang dapat kita ambil, jika tidak mau terkena petir, jangan coba-coba untuk melakukan persugihan. Sekian dari saya, kuharap kalian bisa terhibur. Sampai jumpa di film selanjutnya. Wassalam.